Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi kita yang kedua dalam mata kuliah metode komputasi, yaitu vektor, di mana nanti kita akan membahas vektor dalam bidang maupun vektor ruang. Nah, untuk video kali ini saya akan bagi dalam dua bagian. Nanti kita akan bahas dulu mengenai vektor, apa itu vektor dan sistem operasinya seperti apa. Kemudian nanti untuk video kedua kita akan membahas mengenai proyeksi ortogonal dan juga vektor pada ruang. Oke, kita langsung saja. Di sini kita sebelum kita lanjut ke vektor, kita mengenal kalau vektor itu ada dua ya. Ada yang vektor dalam bidang, jadi dalam hal ini yang dua dimensi, dan ada vektor dalam ruang atau yang tiga dimensi. Nah, untuk vektor di bidang ini biasanya kita kenal dengan R2, R pangkat 2, sedangkan dalam ruang itu kita biasanya kenal dengan R pangkat 3. Nah, untuk pokok bahasan hari ini, di sini ada notasi dan operasi vektor, kemudian ada perkalian dan proyeksi ortogonal, dan yang ketiga nanti kita akan bahas mengenai perkalian silang dan juga aplikasinya. Nah, sebenarnya untuk vektor itu sendiri sangat banyak ya di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya masukkan, seperti misalnya pada grafika komputer. Jadi untuk editing gambar, untuk editing animasi dan lain-lain, games itu kan banyak melibatkan vektor maupun matriks di dalamnya. Nah, yang kedua adalah pada proses kompresi atau kuantisasi. Nah, di sini biasanya kalau sinyal, kita mengkuantisasi sinyal, nah ini biasanya pada bidang telekomunikasi ya. Nah, di sini kita menggunakan operasi vektor dalamnya. Kemudian juga pada optimasi, kalau kita menerapkan least square, dan banyak contoh yang lain lagi yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat seperti apa sih sebenarnya implementasi dari vektor itu sendiri. Nah, untuk notasi, vektor itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dan digunakan garis seperti ini di atasnya ya. Tapi ini tergantung sumbernya juga. Kalau sumber yang saya gunakan kebetulan menggunakan seperti ini, tapi ada juga sumber lain yang sebenarnya tidak harus ada garisnya, tapi cukup dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi berbeda sama matriks ya. Kalau matriks itu notasinya huruf kapital, nah kalau vektor sebaliknya huruf kecil. Jadi di sini misalkan saya mempunyai vektor C dan dia terdiri dari tiga bagian, maka ini bisa kita sebut sebagai vektor ruang atau R3. Di mana elemen dari C ini adalah C1, C2 dan C3. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat kalau vektor ini sendiri sebenarnya bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks ya, dengan membentuk satu kolom beberapa baris. Nah, barisnya tergantung dari jenis vektornya. Kalau misalnya vektornya vektor bidang, maka barisnya ada 2. Tapi kalau vektornya vektor ruang, maka barisnya ada 3. Di mana untuk elemen pertama ini yang kita sebut dengan C1 itu diwakili oleh sumbu I, atau mungkin kalau kita pakai X, Y, Z maka ini bisa menjadi X, ini Y, dan ini Z. Nah, kalau di sini kebetulan untuk C1 itu kita menggunakan notasi I, kemudian untuk C2 itu mewakili sumbu J, dan untuk C3 itu mewakili sumbu K. Jadi bisa juga dituliskan sebagai C, C1, C2, C3 gitu ya. Nah, untuk panjang vektor, jadi kan ini adalah nilai-nilai dari vektor C. Sedangkan panjang dari vektor C itu bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan kuadrat dari masing-masing elemennya kemudian kita akarkan. Nah, ini seperti rumus di bawah. Jadi panjang
Kalau ada garisnya seperti ini berarti panjang dari vektor C itu didapatkan dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah C3 kuadrat kemudian diakarkan. Maka ini adalah panjang dari C. Nah ini mungkin kalian kalau dulu waktu di SMA atau mungkin pas di matematika pernah menggunakan rumus ini ya. Jadi ini adalah rumus Pythagoras yang bisa kita pakai untuk menemukan berapa sih panjang dari suatu vektor yang hanya kita ketahui elemen-elemennya. Nah apabila penjumlahan dari panjang vektor ini menghasilkan nilai 1, maka vektor itu bisa disebut dengan vektor satuan. Jadi vektor dengan panjang atau normnya bernilai 1 itu maka bisa disebut dengan vektor satuan. Nah, untuk operasi vektor itu sendiri. Jadi operasi vektor yang akan kita bahas di sini ada dua ya secara garis besar. Yang pertama adalah penjumlahan antar vektor. Nah, penjumlahan antar vektor ini nanti akan terjadi pada vektor yang berada pada ruang yang sama. Jadi kalau misalnya vektor bidang ya berarti kita tambahkan dengan sesama vektor bidang. Kalau kita mau tambahkan vektor ruang berarti kita tambahkan sesama vektor ruang. Nah untuk perkaliannya ini nanti ada dua, ada yang perkalian dengan skalar dan ada yang perkalian dengan vektor. Nah untuk vektor itu sendiri itu ada jadi dua bagian lagi, ada yang namanya nanti perkalian titik atau kita sebut dot product dan ada juga yang disebut dengan perkalian silang atau kita sebut dengan cross product. Jadi ini ya operasi vektor yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, penjumlahan. Yang pertama kita masuki adalah operasi penjumlahan. Di sini pada contoh ini dianggap kita mempunyai dua vektor, ada vektor U dan ada vektor V. Kebetulan ruangnya sama. Nah, di sini bisa digambarkan U adalah ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi sumbu, U itu berada pada sumbu X dengan nilainya sepanjang U. Sedangkan untuk sumbu Y-nya nilainya 0. Gitu ya. Sedangkan kalau V itu berada pada sumbu X dengan nilai sekian, kita belum tahu ya. Nah, kemudian nilai Y dengan nilai sekian. Jadi ini adalah kalau kita lihat dari gambar ini berarti ini adalah vektor bidang. Nah, kalau kita mau menjumlahkan antara vektor U dan vektor V itu bisa dengan cara kita proyeksikan. Kita proyeksikan di atas untuk panjang U, terus kita proyeksikan di samping seperti panjang V. Nah, maka nilai dari penjumlahan U ditambah V itu adalah panjang dari titik awal ke titik akhir dari proyeksinya. Gitu ya. Jadi kira-kira bisa dimengerti kalau misalnya ada vektor yang kita sudah jumlahkan kemudian diminta untuk menggambarkannya. Nah, caranya seperti ini. Kalau dia operasinya penjumlahan, berarti diproyeksikan dan hasilnya seperti ini. Bisa ya, bisa dipahami ya untuk operasi penjumlahan. Nah, berikutnya adalah perkalian dengan skalar. Jadi misalnya kita punya satu vektor, anggap saja vektor U, dan punya nilai skalar. Nah, nilainya berapa itu nanti tergantung ya. Jadi kalau misalnya nilai skalarnya ini lebih besar dari 0, maka atau dalam hal ini berarti positif ya, maka berarti vektor baru yang kita dapatkan dari perkalian skalar dengan vektor U itu akan searah dengan vektor U. Tapi jika nilai K-nya kurang dari 0 atau dalam hal ini negatif, maka dia akan berlawanan arah dengan vektor U. Jadi kalau misalnya pada contoh ini kita lihat di sini kan kita punya misalnya satu vektor namanya vektor U. Jadi ini vektor U.
Nah, kalau U kita misalnya mau kalikan dengan skalar. Jadi K ini anggap saja nilainya K adalah 2 kalau contoh ini. Berarti kita akan mengalihkan 2 dikali U. Nah, otomatis kita akan membentuk vektor ya yang arahnya sama tapi nilainya 2 kali dari U. Ini adalah representasi dari 2 dikali U. Tuh. Nah, sekarang kalau di sini tadi dijelaskan bahwa ketika pengalinya atau skalarnya itu kurang dari 0 atau dalam hal ini negatif, maka dia akan berlawanan arah dengan U. Jadi kalau kita mengkalikan U dengan minus 2, maka hasilnya adalah vektor panjangnya jadi 2 kalinya U, tapi arahnya berlawanan. Berarti ini jadi min 2 dikali U ya. Seperti itu. Nah, ini adalah min 2 dikali U. Bisa kita lihat dari sini. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ya, kalau ternyata perkalian dengan skalar ini sebenarnya bisa kita merenggangkan, bisa juga memampatkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi dikalikan dengan 2, otomatis yang tadi vektor U yang pendek seperti ini bisa diregangkan menjadi panjang. Jadi kita bisa lihat kalau ini berupa objek, kita mau regangkan berarti tinggal kita kalikan dengan skalar. Nah, terus kalau kita mau memampatkan jadi scalingnya kita scaling in, kita kecilkan gitu ya. Nah, kalau kita mau kecilkan berarti kita kalikan saja dengan nilai yang di bawah lebih kecil dari 1. Misalnya kita kali U dikali dengan setengah. Maka U yang baru hasil perkaliannya akan lebih pendek setengah dibandingkan U yang ada. Jadi itu istilahnya pemampatan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi ini salah satu contoh dari operasi vektor dengan perkalian skalar pada grafika. Jadi kita punya objek ini berupa dahan ya yang terdiri dari beberapa daun. Nah, dianggap saja ini satu objek dengan nilai vektornya adalah P. Nah, nilai P itu berapa posisinya pada sumbu X dan sumbu Y. Tuh. Nah, kalau misalnya ini kita mau ubah, berarti bisa kita kalikan dengan skalar. Misalnya kalau size-nya ini yang kita ubah, berarti nilai P itu adalah size-nya. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. P yang baru yang setelah di scaling itu hasilnya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini artinya peregangan. Berarti vektor P ini dikalikan dengan sesuatu angka atau dalam hal ini skalar sehingga bisa menghasilkan scaling seperti ini. Tuh. Jadi ini salah satu contoh implementasi vektor terutama pada operasi perkalian dengan skalar. Nah, secara analitis jadinya ya dari kedua operasi yang sudah kita pelajari tadi, operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar, ini kita bisa lihat seperti ini. Jadi misalnya kita punya A yang berada pada vektor R3. Jadi ada A1, A2, A3. Kemudian kita punya B juga dengan ukuran yang sama yang terdiri dari B1, B2, dan B3. Nah, kalau kita mau jumlahkan, saya mau jumlahkan antara A dan B itu sama saja dengan saya menjumlahkan masing-masing elemennya. Jadi ini mirip saja sama operasi penjumlahan pada matriks ya. Jadi matriks vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor baru yang nilainya adalah A1 tambah B1, kemudian koma, A2 tambah B2, kemudian koma, A3 tambah B3. Jadi vektor A tambah B itu adalah nanti nilai baru yang mana elemen di dalamnya tetap 3, jadi tetap 3 dimensi. Nah, masing-masing dijumlahkan per elemennya. A1 pasangannya dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Nah, begitu juga untuk operasi pengurangannya.
Nah, sedangkan untuk perkalian dengan skalar, misalnya saya punya vektor A yang saya mau kalikan dengan skalar, itu berarti masing-masing elemen yang ada di dalamnya kita kalikan dengan skalar tersebut. Jadi ini sama saja dengan yang ada pada matriks. Karena sebenarnya vektor itu adalah matriks juga, cuman dalam bentuk satu kolom saja. Nah, sekarang masuk ke operasi yang ketiga, yaitu perkalian dua vektor. Nah, untuk perkalian dua vektor ini kita bagi jadi dua ya, seperti tadi yang kita jelaskan di awal, yaitu ada yang hasil kali dot atau hasil kali titik, kemudian ada yang hasil kali silang. Nah, untuk hasil kali titik, jadi ini harus diingat ya apa bedanya. Kalau hasil kali titik itu berarti operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama, yang mana nanti hasilnya berupa skalar. Sedangkan hasil kali silang atau cross product itu adalah mengalihkan dua vektor pada ruang R3. Jadi ini pada ruang R3, yang mana hasil kalinya nanti berupa vektor. Jadi kalau kita kali dot, kita harus selalu ingat kalau hasilnya nanti adalah skalar. Tapi kalau kita kali silang, kita harus ingat kalau hasil akhirnya nanti adalah vektor, tetap berupa vektor. Nah, jadi kalau ada yang mengalihkan titik, hasilnya masih berupa vektor, itu berarti salah dalam pengoperasiannya. Jadi itu bisa kalian jadikan acuan. Nah, contoh untuk perkalian dot product atau kali titik. Kita punya matriks A dan B. Syaratnya adalah berada pada ruang yang sama. Nah, maka hasil kali titik dari A dan B ini bisa kita terjemahkan seperti ini. A dot B itu sama dengan panjang dari A kita kalikan dengan panjang dari B, kita kalikan cos alfanya. Alfa itu berapa? Alfa itu adalah besarnya sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B. Tuh, jadi itu sudutnya. Nah, tahu dari mana sudutnya? Nah, sekarang seperti ini. Kita punya, ada soal ya, ini contoh soal. Tentukan hasil kali titik dari dua vektor. Ada vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i plus j. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya. Di sini kita bisa lihat kalau vektor A ini sebenarnya sama dimensinya dengan B. Nah, cuman kenapa tidak dituliskan? Coba kita lihat pada gambar. Jadi A ini adalah 2X. Jadi bagian I-nya kalau ini adalah sumbu I, misalnya di sini adalah sumbu I, kita kasih I, kemudian di sini adalah sumbu J, gitu ya. Nah, maka sebenarnya kalau di sini adalah sumbu J, maka sebenarnya ini adalah I, nilainya 2, berarti A itu berada pada posisi I-nya sama dengan 2. Kemudian J-nya berapa? Tidak ada, makanya J-nya sama dengan 0. Nah, kemudian yang B itu berada pada I sama dengan 2 dan J sama dengan 2. Jadi anggaplah kalau kita proyeksikan di sini ini adalah 2. Itu adalah vektor B. Nah, perkalian antara A dot B itu bisa kita dapat dari panjang dari A. Panjang dari A bagaimana caranya? A kuadrat diakarkan, itu adalah panjang A. Kemudian dikali panjang dari B. Panjang dari B kita dapat dari mana? Ingat rumus tadi yang rumus rumus perkalian silang. Rumus perkalian silang bagaimana caranya mendapatkan A dot B ya. Nah, jadi di sini kita harus ingat kembali kalau panjang dari B itu bisa kita dapat, maaf ini karena selalu membentuk ini, bisa kita dapat dengan menambahkan. Jadi di sini kita akarkan atau akar dari 2 kuadrat, jadi 2 dipangkatkan 2
2 di pangkat 2 ditambah 2 di pangkat 2. Karena kebetulan nilainya 2 ya, diakarkan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapat kalau panjang dari A itu sama dengan 2, sedangkan panjang dari B itu sama dengan akar 8. Nah, sekarang cosnya kita dapat dari mana? Berapa nilai dari alfanya di sini? Berapa nilai sudutnya? Gitu ya. Nah, kita ingat rumus trigonometri. Kalau kita bisa mengetahui nilai atau sudut dari A dan B ini dengan mengetahui panjang di depannya dan panjang di sampingnya. Nah, rumus tan pakai tangen. Jadi tangen itu adalah kalau nilai di depan kita bagi dengan nilai di samping. Jadi kalau di sini nilainya ada 2, kita bagi 2, berarti tangen alfa, kalau di sini ada sudut alfa itu sama dengan 1. Artinya tangen alfa sama dengan 1, artinya adalah sudut yang terbentuk itu adalah 45 derajat. Nah, jadi bisa kita langsung masukkan panjang A dikali panjang B cos 45 derajat. Cos 45 derajat hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, ini di sini tidak ada setengahnya ya, setengah akar 2. Nah, jadi setengah kita operasikan 2 dikali akar 8 kan enggak ini ya. Jadi langsung saja 2 itu dikali dengan setengah, habis ya. Kemudian akar 8 dibagi akar 2 sisanya 4. Tuh, jadi kalian bisa urai lagi seperti apa sebenarnya untuk cara mendapatkan ini. Nah, dari aturan kosinus, jadi kalau kita mau mendapatkan dapat dari mana sih sebenarnya rumus jadi untuk perkalian A dot B. Nah, ini kalau kita ketahui dari gambar ya, misalnya kita punya soal seperti ini dan kita tidak tahu sudutnya, maka bisa kita proyeksikan. Nah, sebenarnya untuk menghitung A dot B itu ada cara yang lain, yang ada rumus lain yang mungkin bisa lebih simple dibandingkan rumus ini. Itu didapat dari aturan kosinus. Jadi misalnya contoh kita punya vektor seperti ini. Ada A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti ini berlaku aturan kosinus di mana A kuadrat itu didapat dari B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos alfa. Jadi ini aturan. Nah, sekarang kita punya vektor. Kita punya vektor A tadi seperti ini, kemudian punya vektor B seperti ini. Di mana nilainya ini adalah panjang dari A dan nilainya ini adalah panjang dari B. Nah, panjang A dikurangi B, panjang dari A dikurangi B, itu kalau kita gambar, itu gambarnya seperti ini. Karena kalau dijumlahkan kan kita proyeksikan ke sana. Nah, ini karena dikurangi, maka ini adalah panjang dari A kurang B. Nah, kalau kita kembalikan ini pada aturan kosinus di atas, maka sebenarnya bisa kita bentuk karena A itu sama dengan posisi panjang dari A min B, kemudian C itu adalah panjang A, B itu adalah panjang B. Jadi ini bisa kita terjemahkan seperti ini. Panjang dari A min B dikuadratkan sama dengan panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat min 2AB gitu ya, cos alfa. Jadi sudah sama seperti ini. Nah, kita uraikan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita pindahkan semua ruas, kita pindahkan ruas ini ke sebelah, sedangkan ini kita pindahkan ke sini. Nah, jadi hasilnya bisa jadi A dot B cos alfa. A dot B cos alfa, kalau dari rumus pertama, A dot B cos alfa itu sama dengan A dot B. Jadi di sini bisa kita masukkan kalau panjang A kali panjang B cos alfa itu sama dengan A dot B, sedangkan untuk nilai ininya bisa kita terjemahkan masing-masing. Panjang A itu didapat dari A1 kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, karena diakarkan jadi ini sudah
terbahas dengan kuadratnya ya. Nah, dengan demikian ini kita masukkan, masing-masing ini kita masukkan ke persamaan di atas, itu jadi bisa kita dapatkan rumus yang lebih mudah. A dot B itu sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah AN dikali BN. Jadi kalau kita mau mengalihkan dot antara satu vektor dan kita tidak tahu berapa sudut di antaranya, berarti kita tidak usah pakai rumus yang ini. Kita cukup pakai rumus yang ini saja, di mana masing-masing elemennya yang sesuai kita kalikan kemudian dijumlahkan. Makanya kenapa hasil kali A dot B itu sama dengan skalar? Ya karena dari proses ini. Jadi hasilnya bukan berupa vektor tapi berupa skalar. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Kita punya contoh. Nah, di sini misalnya kita punya vektor A dan vektor B. Yang tadi pada contoh sebelumnya, di mana tadi kita tahu kalau pada contoh sebelumnya nilai dari vektor A itu adalah 2i, kemudian nilai dari vektor B adalah 2i, 2j. Jadi kita kalikan masing-masing elemen i, kemudian ditambahkan dengan hasil kali elemen j. Ingat tadi untuk A itu 2 untuk I-nya, kemudian untuk B itu juga 2, berarti 2 kali 2 di sini 4. Nah, ditambah elemen keduanya, untuk A elemen keduanya itu 0, makanya tidak disebutkan maka 0, sedangkan B itu elemen keduanya adalah 2. Jadi 0 dikali 2, 0. Jadi hasilnya sama dengan 4. Jadi sama ya. Sama mau menggunakan rumus yang pakai sudut atau mau menggunakan rumus yang tadi, itu tetap hasilnya A dot B adalah 4. Nah, dari sifat-sifat hasil kali titik tadi, ini bisa kita lihat kalau sebenarnya untuk A dot B itu berlaku juga B dot A. Jadi bisa dibalik. Bisa dibalik. Jadi di sini kita mau balik B dot A, sama saja hasilnya 2 dikali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 0. Tetap hasilnya adalah 4. Dan juga kalau misalnya kita punya 3 vektor di mana A dikali A kali dot dengan B plus C. Maka ini sama saja dengan A dot B ditambah A dot C. Jadi bisa kita buat seperti itu. Nah, untuk perkalian skalar, misalnya A dot B ini dikalikan dengan skalar, maka berlaku skalar dikali A baru di dot B, atau skalar dikali B baru A dot hasilnya tadi. Nah, dengan syarat K adalah bilangan real. Jadi bukan bilangan imajiner tapi bilangan real. Jadi ini ya, untuk sifat pada perkalian dot itu berlaku ketiga sifat ini. Oke, saya kira untuk video pertama sebelum kita lanjut ke proyeksi ortogonal, saya cukupkan sekian, nanti kita lanjut ke video berikutnya.